Fayyukun Nabi Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Zahra dan Mbak Habibah. Zamilahnya pada kemana? Belum sibuk kali ya? Walau alam Ustaz, Ana udah coba hubungin cuman nggak direspon. Dan kita kasih udur. Nah, sekarang kita poinnya kepada eh, ya memang yang apa namanya kalau Mbak Zahra, Mbak Habibah yang pernah di MMQ paham lah ya. Kalau pesan Ustaz Puji itu siapa yang butuh gitu ya. bukan bukan terus kita yang ngejar-ngejar, tapi lebih kepada siapa yang butuh. Sampai pun dalam Nah, masalah kepegawaian nih, kalau mau sampaikan ya, Ustaz Puji Masya Allah ke teman-teman guru ya, ya siapa yang butuh gitu. Jadi maknanya, jadi jangan sampai merasa kita itu merasa dibutuhkan dalam sebuah lembaga. Jadi ketika antum misalkan ngajar di satu tempat, jangan pernah kita merasa kita itu dibutuhkan. Sebagaimana seorang dai sekalipun, jangan pernah kita merasa ini dibutuhkan oleh jamaah. Ya. Nah, ini contoh kecil seperti dalam masa pembelajaran. Anda membutuhkan satu ruang seperti ini untuk Anda sampaikan, Anda mengasah di situ bisa merudah dan seterusnya, dan lain sebagainya banyak manfaat insya Allah. Bagaimana aturan juga membutuhkan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, insya Allah kita masuk ke pertemuan ketiga ya Mbak Zahra dan kawan-kawan. Alhamdulillah sudah bergabung yang lain, ada Mbak Nurul, Toleha, Masya Allah Mbak Habibah semangat nih. Tadi sesi pertama hadir, Masya Allah semangat. Habibah ini tinggal di Jakarta ya. Nah, Ustaz, Nah, dulu di MMK angkatan pertama juga, angkatan kedua. angkatan kedua. beliau ambil ini Ustaz, apa eh apa sih namanya? Apa program antum apa Us? Program pengabdian gitu, Ustaz. Bukan Kaderisasi. kaderisasi, nah Ustaz. Ah, iya, kaderisasi. Hmm. Berarti seangkatan sama Alvina juga. Nah Ustaz. Nah, Cuma gak Ustaz. ngabdi. Seangkatan Alvina, cuman ngabdinya duluan gitu Ustaz. Oh bisa ya? Ngabdi duluan. Nah Ustaz, waktu itu pas tahun angkatan pertama pengabdian itu yang kader juga ditawarin sama Ustadz Puji Oh, saat yang mau langsung pengabdian siapa begitu. Masya Allah ya. Jadi Nah, Ustadz. lebih singkat. Berarti Mbak Habibah cuma setahun ya di MMK ya? Dua Setahun jadi kan dua, Ustaz. setahun belajar, setahun ngajar. Oh gitu. Nah, Masya Allah. Nah, khairan Insya Allah. Nah, ada Mbak Soleha. Ini Mbak Soleha nih yang kerabatnya Sesultan kalau nggak salah ya. Ya Soleha. Nah, Ustaz. Masya Allah. Gimana teman-temannya Mbak yang lain Mbak? Ini kegiatan apa pagi ini anak-anak? Udah pagi ini habis selesai halaqah, Ustaz. Sudah selesai. Berarti free ya? Nanti insya Allah masuk halaqah jam 7:30 lagi, Nah, Ustaz. Masya Allah. Khairan. Nah, file ketiga dan keempat yang disusun sebagai jadwal materi Antuna kemarin ini adalah tentang permasalahan eh, unsur pelengkap kalimat bahasa Arab. Baik yang file ketiga maupun keempat. Kalau yang di file kedua kemarin, kalau yang file pertama kan eh, tentang pengantar ilmu nahwu, pengantar bahasa Arab secara umum. Kemudian file kedua tentang
formula inti jumlah mufidah. Jadi dalam sebuah kalimat sempurna itu ada unsur intinya, ada kata intinya. Yang kita sudah sampaikan kemarin, di mana ada fiil, di situ ada fa'il, di mana ada fiil majhul, di situ ada naib fa'il, di mana ada mubtada pasti di situ ada khobar. Kemudian di mana ada kana, maka di situ ada isimnya plus khobarnya. Dan di mana ada inna, maka di situ ada isimnya dan khobarnya. Nah, yang artinya jumlah mufidah nggak mungkin lepas dari salah satu formula yang ada. Yang namanya dikatakan kalimat sempurna pasti sudah harus berunsurkan hal-hal tersebut. Nah, di sana ada yang namanya istilahnya unsur pelengkap. Dia bukan masuk unsur inti. Kalaupun unsur pelengkap ini nggak ada di jumlah mufidah, maka jumlah mufidah nggak turun, apa namanya? Dia tetap disebut jumlah mufidah mananya. Ya, jadi melengkapi saja untuk melengkapi suatu jumlah mufidah. Dan di file ketiga ini sudah diringkaskan beberapa unsur pelengkap untuk sebuah jumlah mufidah, yaitu ada 5, walaupun sebetulnya masih banyak lagi, cuma kita sampaikan. Nanti kalau teman-teman mau baca di diktat Nahwu I'rab itu ada, baca-baca mandiri ya. Dan apa namanya, termasuk diktat Nahwu tematik itu juga. Tapi yang Nahwu I'rab insya Allah sudah cukup. Ya. Itu yang apa namanya dasar-dasar ilmu Nahwu. Kemudian ada lagi tambahan majrur bil harfi di sini. Nah, yang pertama di antara unsur pelengkap jumlah mufidah itu disebut maf'ul bi. Anda coba sampaikan dengan singkat aja ya, nggak panjang lebar. Maf'ul bih sederhananya adalah objek perbuatan. Sederhananya objek perbuatan. Nah, selesai. Kemudian yang kedua maf'ul fi. Maf'ul fi itu, insya Allah, Anda yakin teman-teman sudah banyak yang belajar. Mungkin semuanya sudah belajar tentang ini. Kita murojaah aja. Ada maf'ul fi. Maf'ul bih tadi keterangan objek, objek perbuatan. Adapun maf'ul fi itu keterangan waktu atau tempat. Makanya kalau dalam bahasa kita dulu waktu kita SD belajar ada nama istilah SPO plus K, subjek, predikat, objek, dan K itu keterangan. Apakah keterangan waktu atau tempat? Dalam ilmu nahwu disebut dzaraf makan atau dzaraf zaman. Selesai. Yang ketiga namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ini suatu keterangan tambahan untuk kejadian, ya. Dan itu macam-macam. Nanti ada yang kaitannya menjelaskan tentang apa namanya penekanan, ada yang menjelaskan jenis perbuatannya dan yang lainnya, atau bilangannya dan seterusnya. Itu maf'ul mutlak, keterangan tambahan lain, ya. Yang keempat yaitu maf'ul lahu. Maf'ul lahu ini keterangan alasan, nih. Sederhananya seperti itu, keterangan alasan. Kenapa kok saya misalkan apa namanya, misalkan fulan memukul anaknya, kenapa dia memukul, apa alasannya misalkan. Atau misalkan fulan bersedekah, apa alasan dia bersedekah, motivasinya apa, itu namanya keterangan motivasi atau keterangan alasan untuk suatu perbuatan yang dilakukan atau terjadi. Adapun yang kelima yaitu maf'ul ma'ah, yaitu keterangan kebersamaan. Jadi sesuatu yang membersamai suatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. Ya, contoh misalkan saya datang ke ma'had bersamaan dengan waktu itu sedang turun hujan. Jadi ji'tu ilal ma'had wa nuzulal matar. Saya tiba di ma'had, wasoltul ma'had, wasolt ilal ma'had, saya sampai di ma'had, wa nuzulal matar, bersama dengan turunnya hujan. Nah inilah akhwat, 5 mafa'il yang merupakan unsur pelengkap jumlah mufidah. Keterangan objek, ya, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul lahu, dan maf'ul ma'ah. Adapun maf'ul bih, contoh misalkan qata'a Sa'idun al-ghusna, Sa'id memotong ranting itu, dahan itu. Maka qata'a fi'il, di mana ada fi'il, di situ ada fa'il, Sa'idun adalah fa'ilnya, al-ghusna adalah maf'ul bihnya, objek. Dan saya lupa sampaikan bahwasanya semua maf'ul tadi, mafail yang 5 ini semuanya mansub. Pokoknya secara apa namanya? Mansub dan secara apa namanya? Dasar daripada pengertian mansub adalah dia berfathah. Harakat akhirnya fathah, nggak boleh dibaca yang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang lain dia ada dengan tanda nasab yang lain.
apakah ya dan yang lainnya. Ya. Maka al-ghusna dibaca fathah, nggak boleh kita baca al-ghusni ataupun al-ghusnu. Selesai. Kemudian ada maf'ul fi. Contoh waqafa Sa'idun wasata sahra'i masa'an. Sa'id berdiri atau berhenti wasata wasata sahra. Fokus ke kata wasata, maka di situ yaitu yang disebut maf'ul fi, keterangan tempat atau tepatnya dia dhorob makan di tengah-tengah sahra pada pasir, masaan di sore hari. Maka wasata dan masaan dibaca mansub. Nggak boleh dibaca wasati, nggak boleh wasatu, demikian pula masa juga tidak boleh masaun atau masain. Nah, kemudian maf'ul mutlak. Nah, ini yang disebut dengan keterangan tambahan. Di antara maknanya adalah untuk menekankan suatu kejadian. Misalkan qatala Sa'idun al-asada qatlan. Sa'id telah membunuh singa itu dengan benar-benar membunuh. Maknanya Sa'id benar-benar telah membunuh singa tersebut. Ya, Sa'id benar-benar telah membunuh singa tersebut. Qatala Sa'idun al-asada qatlan. Misalkan qara'tul Qur'ana qira'atan. Aku benar-benar telah membaca Al-Qur'an ini. Maka qatlan ini juga mansub secara i'rab. Dan biasanya bentuknya adalah masdar untuk fi'il yang sedang disebutkan. Qatala qatlan, qara'a qira'atan, sa'ala su'alan, ya daraba darba dan seterusnya. Nah, next maf'ul lahu ini adalah keterangan alasan tadi. Kenapa Sa'id memukul anaknya? Daraba Sa'idun ibnahu, ternyata dia memukulnya karena alasan ta'diban, untuk mendidiknya. Maka ta'diban maf'ul lahu dan dia masuk dalam i'rab. Kemudian yang kelima, tadi qara'a Sa'idun al-Qur'ana wal badra, Sa'id membaca Al-Qur'an bersamaan adanya rembulan atau bulan purnama. Maka wal badra di situ mansub sebagai maf'ul ma'ah dan bukan pelaku membaca. Artinya ketika saya sedang baca Al-Qur'an, di situ juga sedang ada bulan purnama. Nah, selesai daripada 5 mafa'il. Adapun yang dua berikutnya itu yang majrur berarti dia kasrah, itulah dua saja ya. Jadi majrurnya suatu kata kalimat dalam bahasa Arab itu dalam dua kondisi saja. Yang pertama apa namanya? Ketika sebagai kata yang diawali suatu huruf jar dengan sebab huruf jar. Contohnya misalkan raja'a Sa'idun ilal baiti. Ya. Sa'id kembali ke rumah, ilal baiti. Al baiti ini harus dia majrur, nggak boleh ilal baita, nggak boleh ilal baitu. Namanya majrurun bil harfi. Nah, teman-temannya ila ada banyak, ada ila, ala, fi, lamba dan seterusnya banyak ya. Kemudian yang kedua ketika dia sebagai mudhaf ilaih disandarkan kepada kata sebelumnya itu namanya majrurun bil idhafah. Fataha Sa'idun babal masjidi. Ya, al masjidi dia mudhaf ilaih harus dibaca al masjidi, enggak boleh al masjidah, enggak boleh al masjidu. Ya, maka babal masjidi. Baba sebagai maf'ul bihi dan kata ini disandarkan kepada kata al-masjidi sehingga al-masjidi sebagai mudhafun ilaih. Ya, dalam hal ini idhafah adalah dua kata yang digabung, bisa saling disandarkan ya. Babal masjidi, pintu masjid. Sa'id telah membuka pintu masjid. Nah, selesai daripada file yang ketiga. Insyaallah mafhum teman-teman ya. Ini murojaah sedikit ya. Next. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Hal keempat. Yaitu apa yang diistilahkan dengan ekor kata, kalau menurut bahasa ringkas kita aja. Atau yang dalam bahasa Nahwu disebut tawabi'. Tawabi'. Dan itu ada 4. Ada yang namanya na'at, yaitu suatu sifat untuk kata. Kemudian ada namanya ataf, suatu kata yang digabungkan dengan kata sebelumnya, dengan perantara huruf. Kemudian ada namanya taukid, yaitu penguat. Kemudian ada namanya badal, kata yang menjelaskan kata sebelumnya. Badal kan artinya pengganti, dan nanti maksudnya badal itu ya kata sebelumnya itu sendiri. Adapun na'at, dia adalah sifat, contohnya misalkan kata tawil, yang bermakna tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini, tawil. Tawil, di 3 jumlah yang ada, ja'a rajulun tawilun, daraba Sa'idun rajulan tawilan, marra Sa'idun bi rajulin tawilin,
Masya Allah. Nah, pelan-pelan Mbak ya. Gimana Mbak Zahra? Sudah paham materinya yang file 3 tadi? Eh, apa Ustaz? Kayaknya terlalu cepat Ustaz yang kali 3 tadi. Oh gitu. Nah, Ustaz. Nah, nanti sambil dibaca-baca materi insya Allah ya. Ya, insya Allah Ustaz. Nah, sebetulnya tadi gampang file ketiga. Dan Anda kan antum sudah belajar semua kan, maf'ul bi, maf'ul ma'ah, dan seterusnya. Atau belum pernah sama sekali? Sudah Ustadz, cuman lupa Ustadz, ada yang lupa. Itu gitu. Nah, sebentar Anda ambilkan dulu sebelum masuk ke file keempat ya. Nah, ambilkan satu file lagi. File 5. Nah, di file kelima ini aplikasi daripada materi file 1 sampai 4. Nah, eh, maf'ul bi keterangan objek, korban perbuatan. Maf'ul fi keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya. Maf'ul mutlak keterangan tambahan, biasanya untuk penekanan atau yang lainnya. Kemudian maf'ul lahu namanya keterangan alasan atau motivasi. Yang kelima maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan. Ya. Nah, di sini ada di syashah kelihatannya di layar ya. File kelima ini. Mantul Ustaz. Nah, nah, kita tes. Kalau tes, kalau antum bisa, berarti antum sudah masih ingat dengan materi-materi sebelumnya. Nah, Mbak Zahra. Nah, Fadl Mbak Zahra dibaca nomor 1. Syariba Ahmadu al-asira. Al Al-asira. Al-Asira. Kenapa Al-Asira? Li'annahu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maka Al-Asira dia sebagai maf'ul bihi, mansub. Nah, berikutnya, nah, cari yang mirip-mirip. Yang masih terkait file ketiga. Nah, Fadl di sini ada Mbak Habibah. Mbak Habibah nomor ini Mbak, nomor 7. Ustaz. Nah, nomor 7. Ar-Raqm As-Sabi'. Rokoda Hashim Masain. Masain atau masaan atau masaun? Masaan. Masa. Kenapa masaan? Karena sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul apa? Maf'ul bih. Maf'ul bi? Iya Kalau Ustaz. maf'ul bi dia keterangan objek. Fi. Fihi. Nah, ya maf'ul bih ini yang dibaca sama Mbak Zahra tadi, syariba Ahmadu al-asira. Ya, Ya Ustaz. syariba sebagai fiil, Ahmad sebagai fa'il harus marfu dan al-asira sebagai maf'ul bihi. Ya. Ini al-asira harus dibaca al-asira bukan al-asiri bukan al-asiru, ya. Ahmad minum sirup, ya. Maka al-asira dia maf'ulun bihi mansub. Namanya maf'ul bihi. Nah, pokoknya maf'ulin mansub ya. Mau saya baca Al-Qur'an, qara'tul Qur'ana maka Al-Qur'an mansub. Fatahtul baba maka pintu al-baba mansub. Misalkan eh, dorobtu al-kalba maka al-kalba juga mansub ya, dan seterusnya. Adapun yang dibaca sama Mbak siapa namanya? Mbak Habibah nomor 7. Nah,
Rokoda ini fiil. Apa makna rokoda, Mbak Habibah? Rokoda. Berputar. Nggak, dia semakna dengan nama. Apa makna nama? Nama isem. Afan. Nama yanamu dalam bahasa Arab. Oh, mengantuk. Enggak. Kalau ngantuk, na'isa yan'asu. Nama tidur. Tidur. Berarti rokoda maknanya apa? Tidur. Tidur. Nah, Hashim nama orang ya. Hashim tidur. Apa makna masa? Masa sore. Sore. Nah, berarti dia suatu waktu ya. Waktu yang digunakan untuk menjelaskan keterangan perbuatan tidur yang dilakukan Hashim. Nah, maka Hashim tidur di waktu sore. Nah, di dalam bahasa Arab atau di dalam nahwu, keterangan waktu itu disebut dzaraf zaman atau dia boleh diistilahkan maf'ulun fihi. Jadi maf'ulun fihi itu ada dua, ada yang dzaraf zaman, ada yang dzaraf makan. Ada yang dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman, zaman itu kan artinya waktu, dzaraf. Jadi keterangan waktu. Nah, maka raqad Hashimun masaan. Hashim tidur di waktu sore. Dan masaan ini hukumnya mansub dalam i'rab. Jadi Mbak Habibah membacanya harus masaan, tidak boleh masain, tidak boleh masaun. Ya, contoh. Nama syukran. Contoh lain misalkan saya katakan jalasa Sa'idun sobahan. Sa'id duduk di waktu pagi. Maka sobahan dia sebagai maf'ulun fihi. Keterangan waktu atau tepatnya dia dzaraf zaman. Nah, sebelum lanjut ke bacaan berikutnya, tadi yang nomor satu ini aplikasi maf'ul bih ya, aplikasi maf'ul bih. Sekarang masing-masing ya, Mbak Zahra, Habibah, Kaila, Nurul, dan Solihah, bikin satu contoh jumlah mufidah yang ada di situ maf'ul bihnya. Ya. Langsung disebutkan secara lisan. Misalkan apa namanya? Saya memukul tembok misalkan. Boleh. Terus dibahasa Arabkan. Ana dorobtu al-jidar. Berarti al-jidara dia mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, fadl. Fadl Mbak Zahra dulu. Ana tuju aja biar langsung jalan ya. Fadl Mbak Zahra. Daraba Aliyun al-kalba. Nah, daraba Aliyun al-kalba. Al-kalba sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Nah, next Mbak Kaila, tafadhal. Maf'ul bihi ya Ustaz. Nah, jumlah contoh kata yang ada maf'ul bihnya. Atau itu Zaidan malan. Nah, itu Zaidan malan. Bahkan di situ ada dua maf'ul bih ya. Karena a'ta dia menasabkan dua maf'ul bih. Aku memberi Zaid harta. Nah, fadl Mbak Nurul. Qara'tul Qur'ana. Nah, qara'tu al-Qur'ana. Al-Qur'an sebagai maf'ulun bih. Fadl Mbak Solihah. Kata betul darsa. Nah, kata betul ad-darsa. Ad-darsa sebagai maf'ul bih. Nah, terakhir Mbak Habibah. Gosala al-malabisa. Nah, ghasaltu al-mala. Gosala al-malabisa. Aku telah mencuci pakaian-pakaian itu. Nah, misalnya mafhum ya. Nah, sekarang yang barusan dibaca di nomor 7 yaitu aplikasi daripada jumlah mufidah yang ada maf'ulun fihnya, keterangan waktu. Kita pakai dulu keterangan apa? Nah, pakai dulu maf'ul fihi yang dia dzaraf zaman. Fadhil Mbak Zahra, sebutkan jumlah yang ada maf'ulun fihnya. Raja'a Muhammadun sobahan. Raja Muhammadun sobahan. Nah, sobahan sebagai maf'ulun fihi. Next, Kaila, fadhil. Dhahabtu ilal madrasatu sobahan. Ilal madrasatu atau ilal madrasati? Madrasati Ustaz. Nah, dhahabtu ilal madrasati sobahan. Nah, sobahan sebagai maf'ulun fihi.
Ya masuk juga. Nah, next Mbak Nurul. Nama Ahmadu Lailan. Nah, nama Ahmadu Lailan. Lailan dia mansub sebagai maf'ulun bihi dzaraf zaman tepatnya. Nam Salihah fadal. Raja'tu ilal baiti masa'an. Nah, insyaallah masaan maf'ulun bihi dzaraf zaman li kalimah raja. Nah, akhiran Habibah. Akala Zainab sobahan. Zainab makan pagi. Yes. Nah, makan apa dulu disebutkan maf'ul bihnya, nanti ditambah maf'ulun bih. Akala Akala Zainabu al-khubza Zainab sobahan. al-khubza sobahan. Nah, boleh. Jadi bahkan dalam sebuah jumlah mufidah bisa berangkai atau bisa tersusun atau terangkai dari 5 mafail yang ada. Lengkap boleh. Ada maf'ul bihnya, maf'ul fihnya, maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlak, maf'ul ajli. Nah, akalat Zainab, akalat ya, akalat pakai tak ta'nits, akalat Zainab al-khubza subaha. Nah, itu intinya Mbak Zahra dan kawan-kawan ya. Tadi yang dijelaskan seperti ini atau sudah paham, insyaallah. Kemudian yang berikutnya kita cari yang aplikasi ini. Maf'ulun mutlak. Ini kayak tadi yang naik file. Nah, nomor 13, Mbak siapa namanya ini? Mbak Kaila, fadl dibaca nomor 13. Turikul babu al-kabiru torokon. Toruk. Nah, torqan. Tudiqal babul kabiru torqan. Pintu yang besar itu benar-benar telah diketuk. Ya, maksudnya ya diketuk ya, maksudnya ada orang bertamu mungkin ya. Pokoknya dia habis diketuk oleh seseorang. Jadi benar-benar. Jadi penghuni rumahnya nggak salah dengar atau mungkin ada orang yang nggak, dia yakin dia pintu itu habis diketuk dan kedengaran. Maka torkon adalah di antara aplikasi maf'ulun mutlak ya. Suatu masdar yang dia berfungsi untuk menekankan suatu kejadian yang telah terjadi. Apakah kejadian tersebut merupakan kejadian pasif seperti ini, contohnya turiko, diketuk, atau toroko misalkan, aktif, ya, aktif, kata kerja aktif atau fi'il ma'lum yaitu mengetuk, ya, toroko, torokon, turiko, torokon. Yang jelas dia suatu masdar yang memang fungsinya untuk menekankan suatu kejadian yang benar-benar sudah terjadi. Karena mungkin terkadang ada suatu kejadian tapi orang yang mendengarnya nggak yakin, benar nggak sih dia udah membunuh singa itu gitu kan. Maka kita perlu penyebutan kata lain untuk menekankan. Contohnya qatala Sa'idun al-asada qatlan. Kalau qatala Sa'idun al-asada saja, Sa'id telah membunuh singa itu, mungkin ada orang yang nggak percaya. Tapi mungkin kita sebutkan kata lain, qatala Sa'idun al-asada qatlan, maka maknanya lebih kuat. Sa'id betul-betul sudah atau telah membunuh singa tersebut. Maka ini contoh yang lain, kalau misalkan fiilnya pasif, itu juga bisa ditekankan, turikal babu al-kabiru torqon. Nah, dan maf'ul mutlak harus mansub. Ya. Jadi torqon ini nggak boleh dibaca marfu, torqun atau torqin nggak boleh. Nah, padahal masing-masing membuat contoh jumlah mufidah yang ada maf'ulun mutlaknya. Berarti kan maknanya tinggal menambahkan masdar saja di akhirnya ya. Misalkan doroba Zaidun al-kalba dorban. Itu contoh. Maka dorban masdar untuk doroba. Selesai. Ya, seperti itu aja. Nah, fadl Mbak Zahra. Dorobtus sariqo laknan. Lakman. Nah, dorob tu as-sariqa lakman. Adapun lakman maka dia muradif daripada dorban. Dia kalau mau pakai yang masdar aslinya maka dorban. Tapi ada yang namanya terkadang maf'ulun mutlak itu bisa pakai sinonimnya, muradifnya. Muradifnya itu lakman. Nah, Mumtazah Mbak Zahra.
Fadal Mbak Kaila. Ini maf'ul ma'al. Maf'ul mutlak. Akal tuh akalan. Akal tuh akal. Akalan. Aku betul-betul, maknanya gimana? Ya, itu yang benar-benar telah melakukan perbuatan makan ya, seperti itu. Nah, tapi kalau mau dilengkapi lagi harus disebutkan itunya dulu. Makan apa gitu kan? Misalkan makan 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 bengkoang atau misalkan apa dan ya, bebas. Fadal Mbak Nurul yang ada maf'ulun mutlak. Masya Ahmadu Masyan. Nah, Masya Ahmadun Masyan. Ahmad betul-betul telah berjalan. Nah, Fadal Salihah. Jalasa Ahmadu julusan. Jalasa Ahmad julusan. Naam, sahih. Akhiran Mbak Habibah. Qara'a al-kitabah jadidan. Hmm. Tidak. Jadi masdar untuk fiil yang ada. Coba diulang. Qara apa tadi? Qara apa? Qara'a al-kitabah, Qara'tul kitaba. qara'tul kitabah Nah, jadidan. masdarnya qara apa? Masdar qara'a qara'an Kiro, qira'an qira'atan. Ya. qira'atan. Qara'tul kitaba qira'atan. Aku betul-betul telah membaca buku itu. Kita pahami ya. Jadi inti maf'ul mutlak adalah kalau kita belum bisa paham apakah dengan kata yang lain, pengganti masdar atau mungkin sinonim masdar, kita pakai masdarnya fiil yang ada dulu. Ya. Seperti misalkan dikatakan sama Mbak Habib tadi qara'tul kitabah, aku telah membaca buku itu, maka tinggal sebutkan masdarnya qara'a, yaitu qira'atan. Qara'tu al-kitaba qira'atan. Contoh lain misalkan, dakhaltu misalkan bahasa Arabnya gua tuh apa ya? Al-ghar ya kayaknya ya. Ghar. Nah, dakhaltu al-ghara, aku telah memasuki gua itu. Mungkin kalau masih sampai sini ada orang yang belum yakin atau mungkin ingin lebih kuat, kita katakan masdarnya. Dakhaltul ghara dukhulan. Aku benar-benar telah memasuki gua itu. Maka dukhulan merupakan masdar dan dia mansub, tujuannya untuk menekankan perbuatan dakhala yang telah aku lakukan. Seperti itu. Dari dukhulan itu masdar untuk dakhala. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita cari yang fadhil salihah. Cari yang ada aplikasi maf'ulun maf'ulun ma'a. Atau ini dulu, maf'ulun lahu, maf'ul li ajli. Nama lainnya maf'ul li ajli atau maf'ul ma'a atau maf'ul min ajli. 3 nama boleh. Fadl ya, tadi yang belum baca siapa ya? Mbak Nurul, Fadl Mbak Nurul. Nomor 28 Mbak Nurul. Soma Tolhatu imanan billahi. Soma Tolhatu imanan billah. Tolhah berpuasa karena keimanan kepada Allah. Maka imanan inilah yang dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan maf'ulun lahu atau maf'ul li ajli atau maf'ulun min ajli, yaitu keterangan motivasi. Kenapa kok Tolhah mau berpuasa? Karena alasan dia beriman kepada Allah. Dan dia harus mansub imanan. Gak boleh imanin, gak boleh imanun. Nah, fadal masing-masing bikin satu contoh jumlah
yang ada kata atau unsur maf'ulun lahu, maf'ul li ajli. Fadhil Mbak Zahra. Jitu ikroman lakum. Jitu ikraman lakum. Maka ikraman adalah maf'ulun lahu. Kenapa kok saya datang? Karena tujuan untuk memuliakan kalian. Nah, Fadhil Mbak Kaila. Dhahabtu ilal madrasati raghbatan lil ilm. Apa tadi? Dhahabtu ilal madrasati raghbatan lil ilm. Apa nggak dengar? Dhahabtu ilal madrasati raghbatan lil ilm. Artinya apa, Mbak? Untuk pergi ke sekolah Hmm. Kenapa pergi ke sekolah? Alasannya apa? raghbatan itu pagi atau apa Ustaz? Rogbatan, roghiba fi maknanya mencintai. Kalau roghibaan maknanya membenci. Jadi alasannya apa? Karena cinta. Ilmu. Nah, rogbatan fil ilmi atau rogbatan lil ilmi tujuan untuk mencari ilmu atau tolaban lil ilmi itu juga boleh. Nah, yang jelas di situ ada aplikasi maf'ulun lahu. Alasan kenapa saya berangkat ke sekolah. Nah, fadhal Mbak Nurul. Kalau misalnya daros tuh Fahman, bisa nggak Ustaz? Gimana, Mbak? Ya, maksudnya saya belajar untuk paham. Berarti Untuk apa? paham Ustaz, paham. Untuk memahami. Iya, memahami. Coba disebutin aja fahman apa gitu. Darastu ad-darsa Fahman sahihan. fahman. Nah, mungkin bisa ya, mungkin bisa. Karena lupa sampaikan, sebenarnya di antara kaidah-kaidah dalam masalah maf'ul lahu adalah di situ salah satunya adalah merupakan amal qalbi. Ya, perbuatan apa namanya? Perbuatan hati, amalan hati. Seperti misalkan cinta, menghormati, ya, dan seterusnya. Kalau faham itu termasuk amalan hati, bisa aja. Ya. Tapi kalau faham ini amalan otak, Allah Allah. Nah, yang jelas, gimana, Mbak? Yang jelas ada apa namanya? Siapa tadi? Yang jelas ada motivasi atau alasan kenapa dilakukan perbuatan tersebut. Atau misalkan tasaddaqa Zaidun ibtigha'a mardatillah. Zaid bersedekah karena tujuannya dia untuk mencari ridha Allah. Nah, fadhal Mbak Habibah akhiran. Hafizatul Quran. Nuwahi. Hafidhul Qur'ana apa? Aku menghafalkan karena Allah kayak gimana sih? Kenapa? Oh, Aku hafidhul menghafal Qur'an. Aku menghafal Al-Qur'an. Motivasinya apa? karena Allah. Nah, boleh misalkan ikhlasan lillah. Ikhlas karena Allah. Misalkan seperti itu ya. Misal.
Ini juga amalan hati. Nah, yang jelas salah satu kaidah dari maf'ulun lahu adalah merupakan amal qalbi. Ya, amal qalbi. Nah, kemudian yang terakhir daripada mafa'il adalah yang diistilahkan dengan maf'ulun ma'a. Nah, Mbak, siapa yang belum baca tadi? Mbak Habibah kayaknya ya. Udah Ustaz. Sudah baca belum tadi? Qala Udah. Ustaz adunnu anifan allati lam taqra ukhti salihah. Oh gitu ya. Nah, di nomor 25 ada contoh namatil bintu wal kusufa. Anak perempuan itu tidur bersamaan dengan adanya gerhana matahari. Maka al-kusufa di sini merupakan maf'ulun ma'ah, dia harus mansub dan dia diawali dengan wawul ma'iyah. Ya. Dan bisa difahami di sini bahwasannya wawul ma'iyah ini fungsinya adalah namanya ma'iyah dari kata ma'a artinya bersama dan bukan menunjukkan dia berserikat dalam perbuatan yang dilakukan pelaku utama. Misalkan kayak contoh yang kita baca tadi, maka gerhana matahari bukan berarti ikut melakukan perbuatan tidur sebagaimana perbuatan yang dilakukan anak perempuan itu. Namatil bintu wal kusufa. Ya. Tapi misalkan namatil bintu watiflu, anak perempuan itu tidur dan juga anak kecil itu juga tidur, maka atiflu dia bukan maf'ulun ma'ah melainkan ma'tuf. Ya. Kalau dalam tata bahasa nanti insya Allah di file yang keempat ada namanya ataf. Wal kusufa dan dia harus mansub. Nah, maka Mbak Zahra masing-masing bikin satu jumlah mufidah yang ada maf'ulun ma'ah. Harus ada wawu yang mengawali maf'ulun ma'ah. Eh Istaiqot istaiqot istaiqotu eh watagri tuyur. Nah, istiqottu wa taghridat tuyur. Maka taghridat tuyur sebagai maf'ulun Maf'ulun ma'ah. diawali dengan wal ma'iyah. Wa taghridat tuyuri, taghridat sebagai maf'ulun ma sedangkan tuyur sebagai mudhafun ilaihi. Nah, fadhal kaila. Raja'tu ila suki wa gharabu syamsu. Ila au mina. Mina. Nah, raja'tu minas suqi wa ghurub asy-syamsi. Aku pulang dari pasar bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, ghuruba sebagai maf'ulun ma. Nah, fadhal Nurul. Iftartu wa ghurubus syams. Iftartu au aftartu. Iftartu. Nah, ghuruba asy-syamsi bersama dengan tenggelamnya matahari. Namun tas Masya Allah. Thumma Habibah fadal. Hmm. Dakhala ilal masjida wa wa ghurubu syams. Nah, dakhaltul masjida wa ghurubasy syamsi. Aku masuk ke masjid itu bersama dengan tenggelamnya matahari. Atau misalkan wa nuzulal matar bersamaan dengan turunnya hujan ya dan misalnya. Nah, selesai daripada 5 mafa'il dan insyaallah antum sudah paham dengan baik. Kemudian dua yang terakhir yang di file ketiga tadi itu jar dengan harf sama yang satunya jar dengan idhofah. Kita carikan contoh misalkan di sini ada kata ini aja ya.
Nadharat Hindun ilal bahri nadharan. Hindun benar-benar telah melihat laut itu. Maka di sini ada aplikasi ilal bahri. Ya, al-bahri dia majrur karena diawali ila. Dan ila merupakan salah satu di antara huruf jar yang ada ila, ala, fi, al-lam, al-ba, al-kaf dan seterusnya. Hatta ya dan yang lainnya. Sehingga al-bahri tidak boleh al-bahra, tidak boleh al-bahru. Ya, ya teman-teman ya yang bisa lihat di layar di nomor 33 tepatnya. Ini al-bahri harus majrur. Fadl, Zahra. Senal jumlah fihi majrur bil harf. Fiha majrur bil harf. Zahabtu, zahabtu, zahabtu ilal madrasati mubakkiran. Nah, ilal madrasati. Majrurun bi ila. Fadl kaila. Raja'tu min nasuk min suq min suqi. Raja'tu minas suqi. Ya, minas suqi majrurun bil harfi. Fadl Nurul. Rakibtu darajah ilal bait. Ibnu darajah minal baiti. Minal baiti majrurun bil harfi. Nama khairan ya Habibah. Katabat kurasat Arabiyah. Katabat ala ala saburati Nah, kata betul ala saburati. Aku menulis di atas papan. Ala saburati majrurun bil harfi. Nah, nah Mumtazah, Masya Allah, itu sudah paham Insya Allah. Kemudian yang terakhir yaitu idhofah. Majrur, tapi bukan dengan karena huruf. Tetapi karena dia disandarkan kepadanya kata sebelumnya. Di mana contohnya? Nah, di sini ada contoh. Nah, sebetulnya sudah teman-teman pahami tadi yang banyak dicontohkan. Wa ghuruba syamsi, nuzulal matari, dan yang lainnya. Taghridat tuyuri, tadi Mbak Zahra. Itu semuanya adalah contoh mudhafun ilaih. At-tuyuri majrur dengan sebab idhafah. Asy-syamsi majrur dengan sebab idhafah juga. Ya, karena kata sebelumnya ghurub, atau yurus kata sebelumnya taghrib, dan yang lainnya. Insyaallah sudah paham. Nah, selesai daripada pembahasan file ketiga. Nah, masih semangat teman-teman? Mbak Mbak Kayla ini nggak ngajar tafid? Lah Ustaz. Oh gitu. Memang nggak megang halaqah. Lah Ustaz, anak alim hasil Oh gitu ya. Senior berarti ya. Senior banget Ustaz. Masya Allah. Lah. Oh gitu. Oh berarti nggak semua pengabdian tuh pegang tafid. Enggak Ustaz. Siwa STM ku makat Ustaz. Alati akhir. Berarti kayak Mbak Alvina tuh nggak megang tafid juga. Lah. Enggak Ustaz. Bagian pengajaran tuh Ustaz. Oh gitu. Terus kayak yang ngajar di kelas kayak siapa namanya Afifah, terus siapa lagi tuh? Kalau yang ngajar di kelas mungkin ada yang ngajar halako ya Kel ya? Ada. Ada. Atau Kayla jadi yang bagian penguji kalau ada kenaikan jus gitu kali ya? Lah. Karena megang ini Ustaz, bahas tajwid. Tajwidnya. Nah, Nah, gitu. Berarti dia yang level tinggi nih berkelasnya. Insyaallah barakallahu fiik. Nah, Masya Allah masih semangat ya kita lanjut. Di sini ada tawabi'.
Simpel aja, tawabi adalah ekor kata. Yang namanya ekor, itu kan mengekor. Maknanya apa? Yang namanya tabi, itu mengikuti. Ya. Yang namanya pengikut, itu mengikuti. Sehingga simpelnya, kalau yang diikuti ini marfu, ekornya marfu. Kalau yang diikuti mansub, maka ekornya mansub. Dan kalau yang diikuti itu majrur, ekornya juga majrur. Ya. Dan di dalam ilmu nahwu dikenal dengan namanya tawabi, dan itu ada 4. Yang pertama na'at, simpelnya adalah sifat. Kemudian yang kedua ataf. Karena kalau cari terjemah ataf ini nggak bisa sampai sekarang dari dulu belajar. Mungkin suatu kata yang dihubungkan dengan kata sebelum dengan bantuan huruf. Wallahu alam artinya apa. Kemudian yang ketiga adalah taukid, dia penguat, dan yang keempat adalah badal, yaitu pengganti atau kata pengganti yang maksudnya adalah kata pertama itu sendiri, kata tambahan. Yang pertama na'at. Nah, seperti misalkan ada kata tawil. Makna tawil adalah tinggi. Dan kata tawil ini ternyata di dalam 3 jumlah yang ada kita dapati dia mengikuti satu kata, yaitu kata rojul. Rojul maknanya laki-laki dewasa. Yang ternyata rojul ini i'rabnya beragam. Di jumlah pertama, ja'a rojulun sebagai fa'il marfu. Kemudian daraba Sa'idun rajulan. Sa'id memukul laki-laki tersebut. Maka rajulan di sini maf'ul bih mansub. Marra Sa'idun bi rajulin. Sa'id melewati laki-laki tersebut. Maka rajulin di sini majrur dengan sebab huruf alba. Nah, di setiap kata rajul yang ada di dalam 3 jumlah ini ternyata disifati dengan kata tawil atau dinaati istilahnya. Dikasih na'at di belakangnya. Maka kata tawil yang mengikuti kata rajul dengan i'rab yang beragam, i'rabnya tawil pun mengikuti i'rabnya rajul. Ya. Rajulun tawilun, rajulan tawilan, dan rajulin tawilin. Nah, itu simpelnya daripada definisi na'at. Memang ada ketentuan lain daripada na'at selain mengikuti i'rab, dia mengikuti dalam masalah jenisnya. Kalau ternyata yang disifati mudzakkar, maka mudzakkar. Kalau muannats, maka muannats. Kalau misalkan dia imra'atun, maka tawilatun. Imra'atan tawilatan, imra'atin tawilatin. Kira muannats. Kemudian juga mengikuti dalam masalah ta'yin. Ya. Kalau misalkan dia nakirah, maka nakirah rajulun tawilun, rajulan tawilan, rajulin tawilin. Kalau ternyata ada alnya dikata ar-rajul sehingga menjadi ar-rajul, ya, sesuatunya sudah jelas ditakyin. Maka ar-rajulut tawilu, ar-rajulat tawila, ar-rajulit tawili. Nah, kemudian satu lagi, ya, yang berkaitan dengan apa yang diikuti oleh na'at terhadap man'utnya, yaitu dalam masalah ini bilangan. Ya, kalau ternyata di ar-rajul ini kan satu ya, rajulun, rajulun ini satu. Maka kalau misalkan dia rijal, maka tinggal kita lihat na'atnya. Maka kalau tawil jamaknya tiwal. Ya. Atau misalkan tawilun juga nggak apa-apa. Ya, tiwal. Atau misalkan kita cari kata yang lain. Misalkan kata mudarrisun. Mudarrisun jamaknya mudarrisuna. Maka mudarrisuna, mudarrisun mujtahidun. Maka mujtahidun ini mufrad. Di dapur ada suara apa ya? Mudarrisun mujtahidun, mujtahidun. Maka mudarrisun mufrad, mujtahidun juga mufrad. Dan kalau nanti mudarrisuna, maka dia mujtahiduna, seperti itu. Ini diantara aturan na'at. Di antara aturan na'at. Nah, maafkan tadi ada sedikit. Nah, ini yang pertama, na'at, sifat. Simpelnya sifat. Adapun yang kedua, yaitu ataf, itu yang diistilahkan dengan nah, sebelum masuk ataf, sekarang kita praktek satu-satu. Nah, Fadl Mbak Zahra, sebutkan contoh jumlah, di situ ada praktek apa namanya?
Naat, ya. I'rabnya bebas. I'rabnya bebas. Pilih salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya. Eh, Ja'a rajulu al-fadil Ustaz. Nah, ja'a rajulu al-fadilu. Ya. Al-fadilu sebagai naat untuk ar-rajul. Ya, ar-rajul tadi fa'il marfu, maka al-fadilu juga harus marfu karena dia merupakan naat. Nah, fadal kaila. Qoma Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Nah, Zaid yang orangnya berakal tersebut telah berdiri. Nah, al-aqilu merupakan naat untuk Zaid. Fadal ya Nurul. Marro marro mudarrisun karim. Mudarisun mada. Karim. Nah, kalau mudarisun marfu berarti karim dia Marfu. marfu. Marra mudarrisun karimun. Telah lewat seorang guru yang mulia. Nah, fadal ya Habibah. Daroba Ahmadun tiflan qasiran. Nah, tiflan qasiran. Anak kecil yang Qasir. pendek. Ya. Tiflan mansub, maka qasir juga mansub. Nah, ya, jadi i'rabnya harus sama. Ya. Sekali lagi, na'at, dia bagian daripada tawabi'. Salah satu jenis tawabi' yang mana senantiasa mengekor dengan kata sebelumnya. Nah, tiflan qasiran misalkan atau rajulan qasiran ya, dan yang lainnya. Nah, fadal next. Ini ada Kaira. Ini siapa Kaira? Nadia Syakira Ustaz. MMQ juga? Laisa Ustaz. Sodakoti. Nah, coba perkenal dulu Mbak Kaira. Nama aslinya siapa? Dari mana? Dan seterusnya. Aina Kaira? Hadirah ya Kaira? Ini Zahra namanya. Ustaz. Nadiatul Khaira. Nadia Syakira Ustaz. Ya, saya kira. Kemana orangnya? Nah, mungkin masih udur ya. Nah, kita lewat aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Praktik daripada na'at. Sekarang kita masuk ke atof. Afwan Ustaz Ta'as'al. Nah, fadhal ya Kayla. Lama Ustaz. Afwan Ustaz. Tadi kan tentang naat. Mm-mm. Hmm. Kalau di sana, misalkan tadi koma Zaidun al-aqilu. Mm-mm. Al-aqilu tuh marfu ya Ustaz. Nah, marfu. Berarti dia nggak harus tanwin kayak Zaidun al-aqilun apa cukup al-aqilu? Jadi gini, Zaidun walaupun dia tanwin, dia bukan nakirah karena dia termasuk jenis kata yang kategorinya alam. Alam itu maknanya apa ya? Jadi nama sesuatu yang jelas.
nama orang, nama kota, nama makanan misalkan, ya, nama apa lagi? Banyak, ya, nama daerah, ya. Dan alam itu walaupun dia nggak pakai al, dia ma'rifah, ya. Walaupun nggak pakai al, dia ma'rifah. Seperti misalkan Zaidun, Utsmanu, Sulaiman, ini nggak ada alnya semua. Ya, Aisyah tuh nggak usah al Aisyah tuh al Fatimah nggak usah. Nah, kalau sudah dia ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Naatnya juga ma'rifah. Dan naat yang ma'rifah kalau ternyata bukan alam, seperti contohnya al-aqil, dia nggak boleh dengan tanpa al. Kalau ternyata man'utnya yaitu zaitun ma'rifah, maka naatnya juga ma'rifah. Maka cara menambahkannya harus dikasih al. Zaidun al-aqilu, Zaidun al-fadilu, Zaidun an-nasyitu, misalkan, atau Fatimah. Fatimah al-aqilatu, Fatimah al-fadilatu, dan seterusnya. Hakadha. Ya. Jadi beda jenis kata. Yang Zaidunnya ini memang isim alam, yang al-aqil ini dia isim mustaq biasa. Dan dia kalau misalkan nggak ada alnya, dia jadi nakirah, maka ini keliru. Misalkan Zaidun aqilun, Fatimatu aqilatun, ini keliru. Karena beda ininya, beda. Yang satu ma'rifah kok yang satu nakirah gitu. Padahal dalam naat, dalam aturan naat itu harus sama dalam masalah ta'yin. Kalau dia ma'rifah, manutnya ma'rifah, maka naatnya ma'rifah. Kalau manutnya nakirah, maka dia naatnya nakirah. Hakadha. Mafhum kailah? Nah, Ustaz, syukran. Nah, ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjut ke ataf dan yang lainnya? Afwan Ustaz, saat almarhum. Ustaz, kalau dari kata nama Umaro itu boleh diganti Umari. Oke, Ustaz. Gimana maksudnya? Kalau nama misalkan Umaru itu dia boleh ditanwinkan atau kan dia kasrah Ustaz. Kalau misalkan dia difathahkan itu tetap harus sama atau gimana Ustaz? Oh, nama aslinya dia misalkan kasroh, misalkan gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab kita mau ganti harokatnya. Nah, Ustaz. Sebetulnya kalau sudah jadi alam, dia namanya harokat nggak bisa berubah. Misalkan dia sejak lahir dikasih nama Umari. Ya sudah, mau manggil Umar, ya Umari. Ya, itu Umari. Nggak usah Umaro. Sebagaimana misalkan ada orang dikasih nama Astagfirullah. Ini contohnya. Ada bayi lahir, dikasih nama Astagfirullah. Maka kalau dia memang namanya itu ya, Astagfirullah. Maka ja'a Astagfirullah. Ra'aitu Astagfirullah. Nadhartu ila Astagfirullah. Hakada. Itu karena dia sudah menjadi alam. Karena sudah menjadi alam. Jadi kalau sudah nama, ya, udah jelas seperti itu namanya, sudah dia nggak bisa berubah harokatnya. Kecuali yang memang modelnya secara bahasa Arab dia masih mungkin berubah, seperti misalkan yang rangkaian idhofah, Abdullah. Maka kalau kita panggil ya Abdullah, atau misalkan ja'a Abdullah, nadhartu ila Abdillah. Ya. Tapi kalau yang nama-nama yang sulit, misalkan seperti tadi Astagfirullah, atau misalkan nama-nama Jawa misalkan, ya dia dengan kata yang aslinya. Sebagaimana isim-isim alam yang lain, misalkan ada nama kota. Contoh, ada namanya Bandung. Bandung itu ejaannya memang pakai eng. Nah, di dalam bahasa Arab kita nggak perlu berubah menjadi Bandung, nggak usah. Semarang misalkan, nggak usah menjadi Semarang, nggak usah. Dia cukup katakan Semarang. Nah, dhahabtu ila Semarang, roja'tu min Semarang, wala takul roja'tu min Semarangji, atau misalkan gitu, nggak usah. Nah, nggak perlu. Misalkan Bandung, Jakarta, misalkan Mojokerto, ya katakan Mojokerto dengan ejaan yang aslinya, kan ini sudah menjadi alam. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, ada nama makanan yang sudah menjadi alam, seperti misalkan bubur ayam, nggak perlu diarab-arabkan. Anda contohkan, misalkan akala zaitun bubur ayam, itu sudah cukup sebetulnya.
Cuma terkadang kita ingin lebih ngarap lagi, akhirnya bubur ayam dicari bahasa Arabnya. Sate Padang misalkan, sate Madura, nggak perlu dicari kata apa nih. Kan ini sudah menjadi alam gitu lah. Gimana ngejelasinnya? Jadi satu nama yang sudah menjadi identitas itu hal itu. Nama kota, nama makanan, nama orang gitu. Itu misal. Seperti itu Kayla. Mafhum? Nah, Ustaz. Paham itu. Syukran, Ustaz. Nah, insyaallah. Walaupun memang seperti ini kontroversial ya. Terkadang ada orang memang ya cari dong bahasa Arabnya. Kalau anak enggak usah. Karena sudah jadi alam. Dan ini anak pelajari di kampus di Libya. Anak dapat dari Dr. Budiansyah. Beliau menyampaikan seperti itu. Sudah alam sudah. Seperti itu. Tidak bisa berubah. Nah, next atof. Ya, atof. Anda sampai sekarang belum tahu cara menerjemahkan kata atof ini ke bahasa kita. Ya. Apalagi kalau di dalam ilmu nahwu ada namanya atof nasak, ada namanya atof bayan. Dan yang ada di bahasan kita kali ini namanya atof nasak. Atfun nasqi. Ya. Yaitu suatu kata yang diserikatkan dengan kata sebelumnya, dihubungkannya dengan bantuan huruf. Dan huruf itu adalah huruf-huruf atof. Ada wawu, ada alfa, ada thumma, ada bal, ada lakin, apa lagi ya? Ada 8 kalau nggak salah, nggak lupa. Contohnya misalkan zahaba Sa'idun wa Hashim. Misalkan gini dulu, kita baca yang zahaba Sa'id. Sa'id telah berangkat, pergi. Misalkan kemudian yang kedua ra'aitu Sa'idan, aku melihat Sa'id. Yang ketiga marartu bi Sa'idin, aku melewati Sa'id. Sa'idun Sa'idan Sa'idin. Nah, ternyata yang pergi nggak cuma Sa'id, ada yaitu Hashim. Maka dhahaba Sa'idun wa Hashim. Ternyata yang aku lihat nggak cuma Sa'id, ternyata Hashim juga aku lihat. Ra'aitu Sa'idan wa Hashiman. Ternyata yang aku lewati nggak cuma Sa'id, ternyata ada Hashim juga. Marartu bi Sa'idin wa Hashimin. Nah, kata Hashim ini berserikat dalam setiap jumlah yang ada. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, Hashim ikut pergi. Hashim, aku juga melihatnya. Hashim juga aku lewati. Dan itu dihubungkan dengan kata sebelumnya, yaitu kata Sa'id dengan bantuan wawu, yang itu merupakan salah satu daripada huruf-huruf atof. Huruf-huruf atof. Dan secara i'rabnya mereka sama. Kalau marfu ya marfu, ya, jadi yang ma'tufnya marfu, maka kalau yang ma'tuf alaihinya marfu, maka dia ma'tufnya marfu. Ma'tuf alaihinya mansub, maka ma'tufnya mansub. Ma'tuf alaihinya majrur, maka ma'tufnya juga majrur. Sehingga dhahaba Sa'idun wa Hashimun, ra'aitu Sa'idan wa Hashiman, marartu bi Sa'idin wa Hashimin. Ada pakai fa juga boleh, pakai thumma juga boleh. Kalau wa biasanya maknanya berserikat dalam satu level. Kalau fa ada jeda, kalau thumma lebih lama lagi. Fadl Mbak Zahra, bikin contoh jumlah yang ada ma'tufnya. Sahartu hattal fajri. Kata ini, dia huruf jar, bukan huruf atof. Atau kalau memang ada salah satu huruf atof kata, maka aplikasinya bukan seperti itu. Coba, jadi dia ada dua pelaku yang sama, kita aja. Coba cari yang marfu dulu. Yang marfu dulu. Yafuzu syuja'u lal jaban. Wal apa? Lal jaban. Belum sampai. Ada satu. Gini aja, Anda carikan bahasa Indonesia, nanti terjemahkan ya ke bahasa Arab. Contohnya misalkan gini. Zaid makan nasi dan ayam. Coba. Akala Zaidun waruz wadajaj. Al-aruzza. Akala Zaidun. Akala Zaidun al-aruzza.
Wad. Wadajaj. Wadajaj. Nah, Wadajaj. wadajaja. Nah, Zaid makan nasi dan ayam. Maka kata ayam ad-dajjaj ini maktuf kepada al-aruzza dengan bantuan huruf ataf. Sama-sama mansub. Sama-sama mansub. Kalau secara tata bahasa yang maf'ul bih yang pertama. Adapun al-aruzza ya, adapun yang ad-dajjaj dia sebagai maktuf. Ya, sebagai maktuf. Coba satu lagi Mbak Zahra. Nanti biar Mbak Zahra makin paham ya. Contohnya misalkan eh, Zaid dan Umar telah datang. Ja'a Zaidun wa Umarun. Namsa. Nah, Ja'a Zaidun wa Umaru. Ya. Ja'a Zaidun wa Umaru. Umaru tidak boleh tanwin ya Mbak Zahra ya, karena dia mamnu' min as-sarf di atas atau lil adaliyah, di atas wajan fa'al. Ya. Ja'a Zaidun wa Umaru. Maka Zaidun dia adalah fa'il untuk ja'a. Adapun Umaru dia maktuf kepada kata Zaidun. Ini ya. Ini Hashim maktuf. Adapun Sa'id dia fa'il untuk dhahaba. Ya. Maktuf baiknya daripada tawabi ekor kata yang akan mengikuti i'rab kata sebelumnya. Marfu ya marfu, mansub ya mansub dan seterusnya. Ja'a Zaidun wa Umaru dia sama-sama marfu. Kalau Zaidun memang dia boleh tanwin karena dia munawwan, karena dia munsharif boleh tanwin. Adapun Umaru dia ghairu munawwan atau ghairu munsharif. Nah, fadl ya Kailah. Nama Muhammadun summa Jalilun. Tumma siapa? Jalilun. Itu apa? Nama orang. Nama Muhammadun wa Jamalun. Nama Muhammadun wa Jamalun. Muhammadun tidur dan juga Jamal juga tidur. Atau kita terjemahkan Muhammad dan Jamal tidur. Nah, fadl ya Mbak Nurul. Aqra'ul Qur'ana wal kitab. Nah, aqra'ul Qur'ana wal kitaba. Al-Qur'ana maf'ulun bihi, al-kitaba ma'tuf kepada Al-Qur'an. Sama-sama mansub. Dan fadl Habibah. Nadhofa Sa'idun wa Zaidun. Artinya apa? Membersihkan. Nah, Nadhofa. kan Membersihkan. gini ya. Nadzafa Sa'idun al-bilata atau nadzafa Sa'idun wa Zaidun al-bilata. Bilata. Sa'id dan Zaid membersihkan lantai itu. Ya. Jadi Zaidun sebagai ma'tuf kepada kata Sa'id sama-sama marfu dan itu dengan bantuan huruf ataf. Kaira sudah hadir, Mbak Zahra? Hadir Ustaz. Masya Allah. Padahal Kaira, bikin contoh jumlah yang ada atofnya. Kalau ambil dari Al-Quran, boleh? Boleh. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili
wasailina wa fit iqabi. Nah, insyaallah ya. Ini contoh atof, praktek atof, jadi menggabungkan kata dengan kata-kata sebelumnya dengan bantuan huruf. Dan yang disebutkan oleh Mbak Kaira berupa ayat tadi merupakan aplikasi atof yang berantai ya. Misalkan jaa Sa'idun wa Zaidun wa Ibrahimu wa dan seterusnya ya. Wa Umaru wa Bilalun dan seterusnya. Contoh daripada atof. Selain wawu ada yang namanya di sana fa. Ya, misalkan kalau wawu bisa bersamaan, kalau fa dia ada jeda. Misalkan jaa Zaidun fa Sa'idun. Zaid dulu telah datang kemudian baru Sa'id. Cuma jedanya enggak lama. Kalau yang lebih lama lagi pakai summa. Ya, jaa Sa'idun thumma Zaidun. Sa'id datang, kemudian agak lama berikutnya baru Zaid datang. Kemudian di antara huruf ataf yang lain adalah bal. Ya. Misalkan ma dhahaba Sa'idun. Sa'id tidak pergi. Bal Zaidun. Tetapi yang pergi siapa? Bahkan Zaid. Atau di antara huruf ataf yang lain adalah lakin. Ya. Bukan lakinna ya, tetapi lakin pakai sukun, lakin. Ma qara'atul Qur'ana lakin alkitab. Aku tidak baca Al-Qur'an tetapi baca buku dan seterusnya. Kalau nggak salah ada 8, aku lupa semuanya. Wa fatuma la bal lakin. Dua lagi apa? Termasuk hatta mungkin juga ya. Termasuk hatta juga. Nah, fadl Zahra. Dan kemudian dua yang terakhir yaitu taukid. Taukid ini penguat. Jadi misalkan gini. Ada contoh dalam bahasa kita. Aku melihat Bapak Presiden. Aku telah melihat Bapak Presiden itu batang hidungnya. Ini salah satu contoh kata yang mentaukid Bapak Presiden. Maknanya apa? Aku benar-benar melihat langsung orangnya gitu loh. Ini salah satu kata yang dipilih dalam bahasa kita, contohnya batang hidung. Batang hidungnya. Mana orangnya nggak kelihatan batang hidungnya? Maksudnya orangnya langsung nggak kelihatan gitu. Ini contoh. Nah, di dalam bahasa Arab namanya taukid. Namanya taukid. Dan itu biasanya menggunakan kata-kata tertentu. Ya. Contohnya menggunakan kata ain. Yang mananya orangnya. Dianya langsung. Benda itu langsung. Ya, maksudnya kalau fulan berarti orangnya langsung. Kan contohnya hadarul qaidu ainuhu. Panglima itu telah hadir. Bukan utusannya, bukan cuma kudanya, bukan cuma sepatunya, bukan cuma suratnya, tetapi orangnya langsung telah hadir. Ya. Hadarul qaidu ainuhu. Al-qaid sebagai fa'il, sedangkan ain dia sebagai taukid, sebagai taukid. Dan taukid ini akan mengikuti muakatnya. Ada taukid, ada muakat. Mengikuti muakatnya. Muakatnya tadi al-qaid sebagai fa'il. Mengikuti dalam hal i'rabnya juga. Ya. Mengikuti dalam hal i'rab. Dan di contoh jumlah pertama dia marfu, maka ainuhu marfu. Tetapi di contoh jumlah berikutnya, ra'aitul qaida ainahu. Al-qaida mansub sebagai maf'ul bih. Aku melihat panglima itu, orangnya langsung. Maka ainahu juga mansub. Ainahu juga mansub. Maka aina. Adapun yang ketiga, marartu bil qaidi ainihi. Aku melewati panglima itu, orangnya langsung. Ya. Maka karena al-qaidi majrur, maka ainihi. Nah, jadi ainuhu, ainahu, ainihi tergantung yang diikutinya, yang ditaukidnya. Ya. Dan itu taukid ini harus ada dhamir yang bersambung dengan atau ada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakatnya. Al-qaid siapa Mbak Nurul. Al-qaid ini mudzakkar atau muannats Mbak Nurul?
Muzakkar Ustaz. Mudzakkar. Kalau mudzakkar pakainya hu atau ha? Hu. Pakainya hu. Sehingga ain nanti dia disambung dengan dhamir yang kembali kepada al-qaid. Ainuhu, ainahu, ainihi. Kalau nanti al-qaid ini kita ganti misalkan al-mudirah. Al-mudirah. Al-mudirah ini mudzakkar atau muannats Habibah? Muannas Ustaz. Muannas. Maka nanti ain berubah menjadi ainuha, ainaha, dan ainiha. Hakata. Jadi itu simpelnya tentang taukid ma'nawi. Nanti ada namanya taukid lafzi, taukid ada dua jenis. Taukid ma'nawi itu menguatkan kata dengan kata-kata tertentu. Ada ain, ada nafas, ada kila, ada kilta, ada jami' dan seterusnya. Ada 7 kata kalau nggak salah. Kemudian ada namanya taukid lafzi. Kalau taukid lafzi itu menguatkan kata dengan kata yang sama. Namanya lafaz itu berarti dia secara lafaz saja. Contoh. Misalkan dalam ungkapan iqamah, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Maka qad qamatis shalah yang pertama, dia jumlah tersendiri. Sedangkan jumlah yang berikutnya qad qamatis shalah, dia adalah taukid untuk jumlah yang pertama. Contoh lain. Seorang datang kepada kita misalkan. Kemudian kita persilahkan masuk. Kita katakan tafadhol, tafadhol. Tafadhol silahkan. Yang pertama belum taukid. Tafadhol yang kedua itu taukid. Ya. Tafadhol, tafadhol. Maka tafadhol yang kedua adalah taukid untuk kata yang pertama. Itu namanya taukid lafzi. Adapun yang kita bahas ini ainuhu, ainuha, ainahu, ainihi itu namanya taukid ma'nawi, taukid ma'nawi. Ini nggak usah bikin contoh ya. Jadi kita langsung masuk ke badal. Adapun badal, misalkan ada contoh gini. Telah datang Bapak Presiden Prabowo. Misalkan. Telah datang Bapak Presiden, atau misalkan kita bahasa Arabkan ya. Ja'a al-amiru Prabowo. Al-amir, ya, dia fa'il untuk ja'a. Nah, yang dimaksud amir ini siapa? Maka dijelaskan di kata berikutnya itu Prabowo. Maka Prabowo adalah badal untuk al-amir. Gitu. Ya. Sehingga maknanya apa? Badal kan pengganti. Ya. Prabowo itu al-amir, amir itu Prabowo gitu. Jadi maknanya, Ja'al amiru Prabowo, Bapak Presiden Prabowo telah datang, maka Bapak Presiden dan Prabowo adalah kata yang sama, menunjuk kepada satu orang yang sama. Itulah badal. Contoh, di dalam jumlah yang antum lihat di layar, Raja'al Ustadu Hamid. Ustadz Hamid telah pulang. Nah, Al-Ustad itu yang dimaksud di kata jumlah tersebut adalah Hamid. Nah, Hamid itu siapa? Hamid itu seorang ustadz gitu loh. Nah, ini namanya badal. Dan badal mengikuti mubdal minhunya. Maka ketika al-ustadu marfu' sebagai fa'il, maka hamidu juga harus marfu'. Nggak boleh al-ustadu hamidan. Nggak boleh al-ustadu hamidin. Nggak boleh. Tapi al-ustadu hamidun. Sama-sama marfu'. Nantinya kita lihat ketika al-ustad mansub dan majrur, hamid juga berubah mengikuti. Di jumlah bawahnya, ra'aitul ustada hamidan. Marra sa'idun bil ustadi hamidin dan seterusnya. Ya, sama-sama majrur. Misalkan al ustadatu, misalkan raja'atil ustadatu, misalkan Aisyatu. Maka Aisyah marfu sebagai badal untuk al ustada. Ya, seperti itu. Dan semisal daripada contoh-contoh badal yang lain. Nah, fadal masing-masing membuat satu contoh. Fadal Mbak Kaila. Ra'aitu Zaidal al-Farasa. Nah, Ra'aitu. Nah, betul. Ini contoh badal namanya badal qolat. Mbak Kaila paham badal qolat apa?
lama Ustaz. Masih itu. Nah, ini yang lupa sampaikan. Jadi badal ada banyak jenisnya. Salah satunya ini, kalau ini yang kita contohkan di sini Roja al-Ustadzul Hamid, ini badal mutabik atau badal kul min kul. Nanti di sana ada lagi nama badal ba'd min kul, ada badal istimal, ada namanya badal gholat. Badal gholat sebagaimana dicontohkan oleh Mbak Kaila. Ra'aitu Zaidan al-farasata. Ma mana al-farasah? Atau al-farasah. Ma mana al-farasah? Ma mana faras? Salah satu jenis khayl, Kuda. kuda. Nah, al-khayl, al-faras, al-hisan, kuda. Ini jenis-jenis kuda. Anu lupa spesifiknya, yang lebih umum itu khayl atau yang faras. Yang jelas, setahu anak hisan sama faras ini antar betina atau jantan, itu salah satunya. Nah, aku telah melihat Zaid, bukan Zaid, melihat kuda. Nah, itu namanya badal gholat. Contoh misalkan gini, seorang disuruh mengambil sesuatu. Ya fulan, khudil kitab al-qalama. Ambillah buku itu. Bukan buku, pena itu. Jadi kata yang diganti untuk menggantikan kata sebelumnya, tetapi karena itu kata sebelumnya keliru disebutkan, maka diganti kata yang lain. Itu namanya badal gholat. Badal karena sebab kekeliruan ucapan. Ya. Seperti tadi ra'aitu Zaid dan al-farasa, aku melihat Zaid, itu bukan Zaid yang aku lihat, tetapi kuda, seekor kuda. Dikiranya Zaid seekor kuda, mungkin karena dia pakai baju yang besar atau mungkin apa. Bukan Zaid, karena mungkin baru kelihatan bayangannya dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi karena kita salah ucap, kemudian kita sebutkan kata berikutnya untuk membetulkan kata sebelumnya yang salah. Itu diantara jenis badal. Adapun badal istimal, badal satu lagi badal ba'd min kul. Badal istimal contohnya misalkan ajibtu min Umara ilmihi. Aku kagum daripada si Umar ini tentang ilmunya. Maka ilm ini adalah badal untuk Umar, yaitu yang dikagumi dari Umar adalah ilmu. Maka ilm adalah badal untuk Umar. Kalau badal ba'd min kul, contohnya misalkan qara'atul Qur'ana rubu'ahu. Aku telah membaca Al-Qur'an seperempatnya. Ya, maka rubu seperempatnya adalah bagian daripada Al-Qur'an. Ini juga contoh badal. Ya, contoh badal. Nah, next Mbak Nurul, fadal bikin contoh yang ada badalnya. Eh, Qara'atul Qur'ana kullahu. Nah, qara'atul Qur'ana kullahu. Ya, kullahu adalah badal untuk Al-Qur'an. Ini namanya badal ba'd min kul. Ya, badal al-ba'd min kul. Nah, fadal Mbak Habibah. Pakai contoh badal yang biasa aja seperti jumlah di layar nggak masalah. Dhahaba ustadzu ila jami'ah. Dhahabal ustadu. Ila masjidan. Ustadz siapa dulu? Sebutkan namanya misalkan. Ustadz Hamidan. Atau nama lain misalkan. Ada contoh nama. Sa'id. Nah, Dhahabal ustadu Sa'idun ilal masjidi. Ila masjidi. Nah, Sa'idun sebagai badal untuk al-ustad. Ya. Ya, al-ustad sebagai fa'il ya. Dhahaba fi'il, al-ustadu fa'il, adapun Sa'id dia sebagai badal untuk kata al-ustad. Nah, fadal Kaira. Nafa'ani Zaidun ilmuhu ya Zul. Nah,
Nafa'ani Zaidun, Zaid telah memberikan manfaat kepadaku. Apanya? Ilmunya. Ini namanya badal istimal. Badal istimal. Yaitu yang tercakup dari Zaid berarti ilmunya, atau misalkan akhlaknya, perilakunya. Ini contoh-contoh saja. Nah, sampai sini akhwat, sudah selesai pembahasan kita daripada file yang keempat. Alhamdulillah. Dan karena waktunya sudah lebih dari 30 menit lebih dari waktu yang dijadwalkan ya. Agar tidak terlalu banyak materinya, artinya insya Allah yang ini aja kayak udah kebanyakan ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi untuk yang badal dan bisa sambil menyimak kalau nggak paham. Jadi ada video webinar yang sebelumnya yang menjelaskan tentang file-file ini, tentang ringkasan nahwu ini. Makanya kan judulnya kan ringkasan webinar TM. Ini kan TM tatap muka keberapa, tatap muka keberapa. Tapi sudah ada penjelasannya. Ya, semoga teman-teman tetap semangat ya. Dan tadinya Ana mau jadwalkan untuk membahas kalian sama ini. Melanjutkan soal syariah. Cuma kayaknya udah terlalu panjang. Khawatiran nanti nggak fokus lagi. Mungkin juga teman-teman ada kegiatan lain. Jadi kita cukupkan saja insya Allah sampai pembahasan yang ini saja. 2 file tentang ringkasan dasar-dasar daripada ilmu nahwu. Nah, akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan apa yang salah datang dari diri dan syaitan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.